Kali ini kita akan membahas tentang gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas ini adalah gerak dari GLBB yang diperlambat. Kenapa diperlambat? Karena arahnya berlawanan dengan gravitasi bumi. Oke, di sini Ibu kasih ilustrasi. Misalkan di sini ada sebuah benda. Benda ini dilempar vertikal ke atas hingga mencapai ketinggian maksimal. Nah, untuk gerak vertikal ke atas, di sini nanti benda itu ketika dilempar dia memiliki kecepatan awal. Artinya, kecepatan awalnya tidak bernilai 0 ya. Dan ketika mencapai titik tertingginya, maka nanti di sini posisi bendanya akan berhenti sebentar sebelum turun ke bawah. Makanya di sini untuk kecepatannya bernilai 0. Selanjutnya, ketika benda dilempar ke atas atau vertikal ke atas, maka ada yang namanya percepatan. Besarnya percepatannya yaitu sama dengan min dari gravitasi. Kenapa minus? Karena arahnya berlawanan dengan gravitasi bumi. Seperti itu. Dan selanjutnya, untuk persamaan pada gerak vertikal ke atas itu sama dengan gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita bahas kembali. Di mana rumus yang pertama untuk GLBB VT sama dengan V0 plus minus A dikali T. Selanjutnya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A dikali S. Dan yang terakhir, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, jadi rumus GLBB inilah yang kita gunakan nantinya di gerak vertikal ke atas. Kita hanya cukup mengganti nilai variabelnya aja. Kalau di sini ada A, percepatan kita ganti dengan G, percepatan gravitasi bumi. Dan S nanti itu kita ganti dengan H, jarak kita ganti dengan ketinggian. Karena kita nanti di sini bicara ketinggian ya, atau H. Silakan kita ganti, maka nanti menjadi persamaan yang baru, yaitu apa? VT sama dengan V0 min G kali T. Kenapa minus? Karena arahnya, percepatannya tidak sama dengan percepatan gravitasi bumi. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang berapa? 2GH. Ganti S-nya dengan H. Dan yang ketiga, persamaannya nanti jadi H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Seperti itu. Nah, ketika benda dilempar vertikal ke atas, ketika mencapai ketinggian maksimum, maka nanti kecepatannya bernilai 0. Lalu muncul pertanyaan, berapa waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai ketinggian maksimum? Kalau ditanya seperti itu, maka kamu cukup masukkan dalam persamaan yang ada pada vertikal ke atas.
Misal, kalau misalnya yang ditanya nanti waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, maka kamu pakai saja persamaan yang di awal tadi, yaitu apa? VT sama dengan V0 min GT. Pada saat mencapai ketinggian maksimum, tadi kan ketika mencapai ketinggian maksimum benda berhenti, maka VT-nya ganti dengan 0. V0 min GT. Sehingga persamaannya V0 sama dengan GT. Sehingga T sama dengan V0 per G. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai ketinggian maksimum. Atau kita sebut namanya Tmax. Selanjutnya, seumpama nanti ada soal yang ditanyakan adalah berapa ketinggian maksimum yang bisa dicapai. Ketinggian maksimumnya berapa katanya yang bisa dicapai ketika benda dilempar vertikal ke atas sebelum dia jatuh. Maka nanti kamu cukup mengganti nilai VT-nya kembali. Ketinggian maksimum kan berarti otomatis kecepatan di ketinggian itu bernilai 0, ya kan? Maka kamu ganti saja dengan persamaan yang tadi. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Ganti 0. Karena pada saat mencapai ketinggian maksimum, kecepatannya 0. 0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Maka hanya di sini adalah H maksimum ya. Sehingga persamaannya apa? V0 kuadrat sama dengan 2GH. Berarti H sama dengan V0 kuadrat per 2G. Nah, ini yang disebut dengan H maksimum. H maksimum atau ketinggian yang bisa dicapai oleh benda. Oke, kita langsung ke soal saja ya. Di sini ada contoh soal. Sebuah benda dilemparkan secara vertikal ke atas dengan kecepatan 30 meter per second. Berarti persamaannya yaitu V0 sama dengan 30 meter per second. Apabila ketetapan gravitasi 10, maka berapa lama bola itu naik sampai ke titik tertinggi? Untuk bagian A, kita bahas ya. Kita ilustrasikan dulu. Ini ada bendanya dilempar ke atas. Oke, dengan kecepatan awal 30 meter per second. Nah, katanya berapa lama bola itu akan naik sampai ke titik tertinggi. Berarti pada saat titik tertinggi, kecepatannya 0 dong, ya kan, karena berhenti. Maka waktu yang dibutuhkan dari awal pelemparan sampai ke titik tertinggi ini berapa? Maka boleh kita simpulkan itu namanya adalah T maksimum, yaitu waktu yang dibutuhkan pada saat mencapai ketinggian maksimum. Kembali lagi tadi ke persamaan yang tadi kita sudah jabarkan tadi, yang sudah Ibu jabarkan, yaitu apa? Tmax sama dengan V0 dibagi dengan kecepatan gravitasi, yaitu berapa? 30 dibagi dengan 10 sebesar 3 second. Seperti itu. Saya lanjut bagian yang kedua. Bagian B. Berapa ketinggian maksimal? Ketinggian maksimal atau ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh benda dari awal pelemparan. Oke, sama seperti yang sudah sebelumnya dijabarkan,
maka ketinggian maksimum yaitu apa tadi? V0 kuadrat per 2G. Kamu tinggal masukkan saja angkanya, berarti 30 kuadrat dibagi 2 percepatan gravitasi. Sehingga ini 900 dibagi 20, yaitu sebesar 45 meter. Maka benda mampu sampai ke ketinggian maksimal itu hanya 45 meter, seperti itu. Tidak lebih ya. Bagian C. Pada saat kapankah kecepatan bola 16? Pada saat kapan katanya kecepatan bola 16? Oke, kita gambarkan kembali. Ingat kembali ya, gerak vertikal ke atas itu adalah gerak GLBB diperlambat. Artinya, kecepatan bendanya akan berkurang sampai ke titik 0, yaitu bendanya sampai di titik puncak akan 0. Artinya, pada saat kapan katanya kecepatan bola jadi 16 meter per second? Otomatis sebelum mencapai titik puncak dong, karena kalau pada saat mencapai titik puncak itu sudah 0. Maka untuk soal ini ditanya kapan berarti kita bicara waktu dong. Yang penting konsepnya tahu, kecepatannya semakin ke atas semakin berkurang. Dimana tadi V0-nya bernilai 30 meter per second. Maka nanti kita cukup pakai persamaan yang di awal tadi, yaitu VT sama dengan V0 dikurang G kali T. Di sini, anggaplah posisi bendanya di sini, kecepatannya katanya menjadi 16 meter per second. Maka kita cukup masukkan angkanya 16, 30, 10 dikali T. Sehingga 16 kurang 30 min 10 T. Ini berarti min 14 ya. Min 10 T. Sehingga T sama dengan 14 per 10, yaitu 1,4 second gitu. Jadi pada saat 1,4 detik kecepatan bendanya menjadi 16. Berkurang ya. Awalnya tadi 30. Lalu kalau ada pertanyaan, pada saat kapan kecepatan bendanya 0? Ya ini, pada saat 3 second. Seperti itu. Saya dipahami. Selanjutnya kita bahas soal lagi. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas sehingga tinggi maksimum yang bisa dicapai yaitu 45 meter. Berarti di situ persamaannya Hmax itu sama dengan 45 meter. Lalu percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Maka lamanya bola di udara itu berapa lama katanya? Nah, untuk gerak vertikal ke atas, kita ilustrasikan kembali. Ketika mencapai ketinggian maksimum, maka nanti bolanya otomatis kembali lagi dong, jatuh ke awal pelemparan, ya kan? Oke, ketika kita lempar ke atas, maka setelah mencapai ketinggian maksimum, si bendanya akan kembali ke titik awal pelemparan. Ketika mencapai ketinggian maksimum, ini butuh waktu, itu namanya T maksimum. Ya enggak? Nah, ketika bendanya turun ke bawah, maka juga butuh waktu. Ya kan? Anggap namanya T. Jadi kalau pertanyaannya berapa lama bolanya berada di udara? Maka ini ketika posisinya naik, kita ilustrasikan aja namanya T naik ya. Ketika posisi bendanya sudah turun, kita namakan T turun, waktu turun. Pertanyaannya lama bola di udara. Maka waktu lamanya di udara itu sama dengan
waktu naik ditambah waktu turun. Kan seperti itu ya. Nah, pada gerak vertikal ke atas, lamanya benda atau bola di udara itu sama dengan 2 kali waktu maksimum. Gitu aja. Sama antara waktu naik dengan waktu turun. Maka 2 kali Tmax. Tmax tadi apa? V0 per G. Nah, ini dia. Kalau ditanya berapa lama di udara, maka itu adalah 2 kali waktu maksimum. Sehingga kita masukkan saja ke persamaannya. Berarti 2 dikali 45 dibagi dengan 10. Berarti berapa? 90 per 10 ya. Berarti waktunya di udara, lamanya bola tersebut adalah 9 second. Lalu muncul pertanyaan, berapa lama waktu naik? Ya tinggal kita bagi 2 saja. Berarti waktu naiknya 3 second, 4,5 second. Dan waktu turunnya juga 4,5 second. Karena 9 second ini adalah waktu naik ditambah dengan waktu turun. Seperti itu. Mungkin itu saja ya. Semoga bisa dipahami.